9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diaktifkan semua kamera, teman-teman mahasiswa, alumni, dan para hadirin. Silahkan diaktifkan kameranya. Kita akan mulai segera kegiatan Predatalk malam ini pada tanggal 27 Agustus 2021 spesial hari ulang tahun ke-6 Puzzle Riset Data Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka di sini di acara rutinan Predatalk pada hari ini. Pada malam hari ini kita akan mengambil tema terkait dengan sebentar saya lupa temanya. Terkait dengan tantangan dan riset pendidikan pasca sarjana luar atau dalam negeri dalam menyelesaikan kuliah tepat waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia, kepada tim inti yang menyelenggarakan kegiatan ini rutinan tiap minggunya. Juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang aktif, yang setiap minggunya mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sangat luar biasa. Baik, kita mulai saja. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita, kakak kita, abang kita, Sarfi Ajis dan Kak Nurul Gayatri yang saat ini berada di Polandia. Masih di Polandia, Nurul ya? Masih, Pak. Oke, si saudara Bang Ajis, Sarfi Ajis masih berada di Bogor. Ya Pak, masih di Bogor. Sehat semua ya, alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan meskipun di masa pandemi saat ini. Seperti biasa, mungkin tidak banyak waktu yang bisa kita berikan pada malam hari ini. Mungkin kita sampai jam 21.30 atau jam 22 paling lama. Diharapkan nanti kepada teman-teman semua untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Biasanya satu orang ya, malam ini kita dua orang. Jadi partner. Baik, terima kasih sebesar-besarnya kepada para alumni. Sudah hadir juga pada malam hari ini, sangat ramai sekali. Biasanya cuma 20 sampai 30. Paling banter 36 kalau nggak salah saya cek absennya, tapi malam ini sampai 78, luar biasa. Ini tidak lain tidak bukan ingin menyaksikan atau ingin mendapatkan informasi seputar sekolah atau pendidikan di pasca sarjana di dalam maupun di luar negeri. Baik, mungkin saya sebagai moderator khusus malam hari ini diminta oleh panitia, jadi Bapak aja lah moderatornya. Oke lah kalau gitu. Saya akan bacakan sedikit biodata dari narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama itu MGR Nurul Reza, atau kalau di Indonesia disebutnya Nurul Gayatri Indah Reza. Jadi kalau di luar negerinya kalau tidak salah dipakainya cuman Nurul Reza. MGR Nurul Reza Eskom. Beliau lahir di Pekanbaru tanggal 17 April 1995, menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Pekanbaru, S1 Prodi Sistem Informasi, Winsus Karyau, dan S2 di Department of Applied Computer Science, University of Science Technology di Polandia. Bidang riset beliau S1, S2, ini kalau tidak salah saya tadi cuma browsing-browsing saja, di bidang data mining dan UX. Nah, kalau salah mohon dikoreksi Saudara Nurul. Dan publikasi ilmiah yang dihasilkan atau yang sudah ditulis oleh Nurul 3 publikasi terindeks Scopus, dan saat ini saya dengan Nurul juga sedang melaksanakan penelitian bersama untuk dipublish di jurnal bereputasi.
Predikat dan prestasi selama S1 maupun pendidikan S1 mahasiswa student exchange di UTM Malaysia tahun 2016 dan juga yang bersangkutan lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Bergabung di Predatek pada tahun 2015, artinya masuk pada generasi yang kedua di puzzle 3. Yang kedua, narasumber kedua, kita sering mengenal beliau ini, sangat luar biasa ya, orangnya ganteng, bijaksana dan luar biasa. Beliau adalah Sarfi Aziz, Skom Mkom, baru menamatkan studi S2-nya di IPB 3 hari yang lalu ya, Aziz ya. Ya, 3 hari yang lalu. Beliau menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA di Bungaraya, Kabupaten Siak. S1-nya program studi sistem informasi, Winsus Karyau, dan S2-nya mengambil konsentrasi di Computer Science IPB University. Bidang riset yang bersangkutan adalah data mining, S1 dan S2-nya. Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh Saudara Sarfi Aziz, 1 jurnal internasional, 1 proceeding nasional, dan 1 jurnal nasional. Predikatnya selama menempuh pendidikan di S1 ya, mahasiswa berprestasi pada tahun 2018 dan predikat tepat waktu cum laude. Bergabung di Predatek pada tahun 2016, masuk pada generasi keempat, berarti masuk di puzzle 5. Ya, Aziz ya, puzzle 5 ya. Ya betul Pak. Baik, itu saja mungkin biodata, sekilas biodata atau CV dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas antusiasnya Saudara Aziz dan Saudara Nurul. Beliau berdua ini adalah mahasiswa saya waktu di S1, pembimbingnya juga saya, KP dan TA juga saya pembimbingnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak putus kontak ya, kita saling komunikasi baik secara akademik maupun secara personal. Dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir, meskipun di Polandia katanya hari ini jam 3:30 atau jam 3 sore, jadi tidak masalah. Dan spesial juga untuk Nurul, katanya hari ini mau pindahan tapi nggak jadi karena acara ini. Oke, terima kasih banyak kepada Nurul, kami ucapkan yang sebesar-besarnya. Baik, mungkin langsung saja. Jadi modelnya karena berdua, jadi ini supaya ke adik-adik yang ada di sini ini bisa tahu informasi yang akan diberikan kepada kedua narasumber. Mungkin saya akan bertanya di 3 bagian. Bagian pertama itu terkait dengan S1, bagian kedua itu terkait dengan masa transisi dari S1 ke S2, dan yang terakhir itu adalah bidang riset selama mengikuti pendidikan di Pascasarjana. Oke ya, itu saja ya. Pertama, teman-teman boleh diaktifin dong kameranya, jadi biar masa ngobrol sama tembok ya gitu ya, kalau kata Pak Jasril gitu kan. Oke ya, jadi pertanyaan pertama dari saya itu Saudara Nurul, jadi Nurul dulu. Nurul Gayatri atau Nurul Reza ini tamat kuliah tahun berapa? Dan kira-kira apa sih yang dilakukan setelah tamat S1 itu dulu? Bisa diceritakan atau dideskripsikan. Jadi saya agak agak formal kayaknya, karena saya nggak biasa membawa acara ya informal seperti ini. Oke, silakan Nurul, apa sih setelah tamat S1 tahun berapa dan ngapain setelah tamat S1 itu? Untuk menjawab pertanyaan Bapak, Nurul sidang tanggal 8 Desember 2017, itu artinya Nurul tamatnya 8 Desember 2017, ya kan Pak? Ya, betul. Tapi ijazahnya baru keterima bulan April. Jadi selama Desember sampai April itu Nurul menjadi English instructor dulu untuk persiapan refreshing setelah S1. Jadi Nurul sibuk untuk mencari beasiswa juga, beasiswa S2 selama dari bulan Desember sampai bulan April, apply ke beasiswa scholarship sambil jadi English instructor. Oke, English instructornya di mana itu kalau boleh tahu? Dulu namanya Duta Bahasa Communication, pas di Simpang Bulu Cina. Tapi sekarang namanya sudah berubah dan sudah pindah. Jadi selama menunggu ijazah itu banyak persiapan sebagai English instructor, sekaligus sebagai mencari beasiswa. Kalau boleh tahu berapa beasiswa yang pernah di-apply oleh Nurul? Atau beasiswa apa saja sih yang pernah dilamar oleh Nurul?
Nurul apply 3 atau 4 LPDP, Monbuso dengan beasiswa Poland ini, satu lagi Nurul lupa, sepertinya kalau nggak salah KGSP atau beasiswa Rusia. Jadi antara satu itu. Jadi 3 atau 4 yang Nurul apply. Dari keempat itu, apakah keempatnya lolos atau yang terakhir yang di Polandia ini, Nurul? Untuk dari 4 itu 2 yang lolos. LPDP itu sampai masuk ke tes interview atau tes apa? Tes CBT, computer based testnya, terus interview. Yang beasiswa Poland ini langsung keluar pengumuman kalau Nurul lulus. Oke, berarti itu ada 2 pilihan LPDP dengan beasiswa Poland ini. Alternatif pertama berarti yang diambil yang di Polandia, Nurul ya? Sebenarnya orang tua nyuruh yang ngambil yang LPDP karena di Indonesia orang tua nggak mau kalau Nurul pergi ke luar. Oke, akhirnya ke luar negeri juga. Ya. Oke, itu ya berarti. Kalau si Aziz, bagaimana Bang Aziz? Tamat kuliah tahun berapa dan setelah tamat itu ngapain aja sih? Menunggu waktu atau masa transisi itu ngapain saja? Jadi untuk tamat kuliah itu kalau nggak salah tahun 2018, Pak. Kemudian mencoba untuk mencari beasiswa karena tertarik juga dengan beberapa kampus pengen lanjut S2. Karena ada dosen yang memotivasi saya sebenarnya, Pak. Oh gitu, boleh. Ada beberapa dosen waktu kuliah di S1, kemudian jadi asisten dosen, kemudian beliau berkata bahwa lanjut aja S2 gitu. Beberapa yang lain juga mengatakan seperti itu. Kemudian mencoba cari-cari beasiswa, kemudian tamatnya lama nih wisudanya, dari sidang kemudian wisuda itu lama, Pak. Karena nunggu yang wisuda kan, Pak, nunggu kloter wisuda. Jadi untuk beberapa beasiswa tuh kemarin coba untuk mempersiapkan seperti LPDP. LPDP udah sempat ikut sosialisasinya. Kemudian mau coba apply PMDSU, Pak. Tapi untuk PMDSU kebetulan waktu itu mungkin belum rezeki karena di sana keterangannya UIN Suskaryo tidak masuk ke dalam kriteria untuk memasukkan beasiswa tersebut gitu, Pak. Untuk yang lain untuk persyaratan sudah cukup, tetapi mungkin belum izin dari Allah ya, Pak. Jadi pakai alternatif yang terakhir yaitu beasiswa dari orang tua, Pak. Oh gitu. Oke. Beasiswa ini ya BPPS. Kalau dulu ada BPPS. BPPS itu biaya puntang panting sendiri. Nah, gitu ya. Sama saya juga gitu dulu. Oke, berarti tadi kalau Nurul juga persiapannya LPDP, Ajis juga pernah persiapan LPDP. Sebenarnya persiapan LPDP itu ngapain aja sih, Ajis? Kalau dulu itu yang mungkin LPDP itu yang paling ini TOEFL ya, Pak. Persiapan TOEFL sempat untuk mencari belajar TOEFL juga. Yang pertama itu kemudian belum sempat sih, Pak, belum sempat melaju. Kemudian ada beberapa kendala dan setelah itu LPDP-nya tinggalkan, dicari PMDSU, Pak. Tapi PMDSU-nya kemudian mungkin belum rezeki juga. Akhirnya coba untuk plan yang lain lagi, Pak. Berarti ini ya, kalau Nurul memang murni beasiswa full dibiayai, kalau Ajis juga full biaya sendiri gitu ya kira-kira. Iya, ya? Pak, betul. Di Bogor, hidup di Bogor itu lumayan ya, lumayan hidup di sana lebih mahal daripada di Pekanbaru, sepertinya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk mahasiswa mungkin untuk biaya makan, biaya pendidikan itu tidak seberapa mahal, masih mahal lagi di Depok ya. Itu ya kira-kira ya. Ini ada orang Depok di sini, masalahnya bergabung di sini, tahu banget itu. Oke, berarti itu masa transisinya. Kalau Nurul tadi banyak mengisi waktunya untuk persiapan cari beasiswa, untuk persiapan apply kemana-mana, sambil mengisi sebagai English instructor. Nah, kalau Ajis juga sambil belajar untuk persiapan LPDP dan beasiswa yang lain. Nah, di kehidupan nyata nih misalkan nih, sebenarnya hal yang terberat ini apa sih sebenarnya habis tamat? Masa transisi ya, ini kita semua pasti akan mengalami masa transisi. Hal terberat apa nih menurut Ajis ketika dari S1 terus apa namanya istilahnya ya, predikat atau apanya, kita sebagai mahasiswa itu kita lepaskan predikatnya atau apa namanya, kita lepaskan. Apa yang hal yang terberatnya?
Kalau dari Aziz sendiri mungkin yang terberat pas waktu kuliah mungkin sering ditanya ya Pak, ya, kapan lulusnya gitu. Setelah lulus kuliah ditanya lagi gitu. Ibaratnya kayak setelah ini mau ngapain lagi gitu Pak. Sebenarnya masa transisi itu adalah masa yang paling terberat mungkin ketika kuliah. Kita lebih mudah Pak untuk seperti contoh ada tugas kuliah gitu kan. Kemudian mungkin dari sana kita bisa mencari tugas itu terus jawabannya dan lain sebagainya. Kita masih bisa untuk berpikir ingin ngapain setelah itu gitu Pak. Kemudian untuk transisi dari yang S1 kita selesai itu kita bingung nih. Tujuannya sebenarnya kita pengen kerja dulu ataukah kita ingin kuliah ataukah hal yang lain gitu Pak. Sementara mungkin dari orang tua juga punya tuntutan tersendiri untuk kita kan, karena kita juga sebagai anak yang kalau seandainya ingin terhitung atau terbilang berbakti kepada orang tua ya kita juga harus bantu orang tua seperti itu Pak. Jadi hal terberat itu transisi ketika memang tamat kuliah terus kita bingung Pak, pengen nentuin apa, pengen kerja, kerjanya bagaimana dan lain sebagainya, itu masih cari beberapa informasi-informasi lain Pak. Jadi setelah itu kita coba berpikir lagi gitu Pak, coba tenangkan dulu, merenung, kemudian cari informasi ataukah bisa kita tenangkan dulu diri kita, kemudian kita pengen pilih nih, apakah kita bekerja dulu, apakah kita ingin lanjut kuliah atau seperti apa Pak? Gitu. Berarti hal terberat apa nih sebelum memutuskan untuk lanjut studi ini yang dipikirkan oleh Ajis? Aku harus S2 saja ini daripada kerja. Ini gimana? Pilihan itu bagaimana cara menentukannya kalau menurut Ajis? Dilihat dari peluang Pak. Contohnya kalau seandainya kita punya kemampuan untuk contoh kan kalau untuk saya sendiri mungkin saya sedikit belajar untuk mengajarkan ke teman-teman yang lain gitu Pak. Saya punya cita-cita untuk bisa mungkin bisa mengajar gitu. Jadi untuk menjadi dosen, jadi cita-cita saya sebenarnya waktu S1 juga ingin menjadi dosen, dan dulu kepikiran bahwa ketika di S1 apakah bisa kita dengan gelar S1 kemudian kita menjadi dosen di sana, ternyata tidak bisa gitu Pak. Mungkin dulu pernah dengar ada cerita bahwa ketika di S1 itu mungkin ada sebagian dari seperti Bapak dan lain sebagainya bisa kuliah sambil mengajar gitu Pak. Cuma sementara pada waktu itu tidak ada opsi itu gitu Pak. Jadi mau tidak mau untuk Aziz sendiri harus putuskan untuk bisa nanti kalau seandainya ingin jadi dosen berarti harus ke jenjang selanjutnya gitu Pak. Dengan mengambil S2 seperti itu Pak. Berarti peluang mana sih yang lebih besar? Ya Pak, betul. Sekarang ketika S1 kah? Atau kita nanti nunggu selama S1 dan S2 itu seperti apa? Gitu ya? Ya Pak. Oke, jadi kira-kira seperti itu kalau menurut Ajis. Tapi kalau menurut Nurul gimana? Apa yang paling terberat ketika menghadapi masa transisi itu, Nurul? Masa transisi kalau Nurul terbuai dengan kekosongan Pak. Jadi kita nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Karena tamat dari itu, kita biasanya sebelum tamat kita sibuk dengan ngerjain skripsi yang dari jam 7 sampai jam 7 malam lagi ngoding, tapi sekarang kita kosong dengan semuanya. Jadi kalau Nurul, untung Nurul ada yang ngajar bahasa Inggris itu, jadi nggak terlalu kosong. Jadi itu pun juga disambili dengan nyari beasiswa. Tapi kan Nurul sampai ke sini itu bulan pengumuman beasiswa ini bulan Agustus. Jadi dari bulan April sampai Agustus itu Nurul sempat untuk mencari pekerjaan karena beasiswa itu kan pengumuman beasiswa itu lama. Jadi Nurul mencoba mencari pekerjaan, sempat pergi ke Jakarta nyari kerja, tapi karena itu lulus LPDP disuruh balik lagi untuk tes LPDP-nya. Jadi sebenarnya Nurul yang mana yang duluan aja, dapat kerja dulu atau dapat beasiswa dulu? Itu pikiran Nurul sebelumnya. Berarti sebenarnya kalau sewaktu mencari kerja di Jakarta itu diterima dan lolos, apakah Nurul tidak ingin melanjutkan S2-nya atau beasiswanya? Ya, karena Nurul pilihnya yang first in first out. Jadi pilihan pertama itu yang mana yang muncul duluan. Iya. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya kita memang meskipun pekerjaan kita saat ini kita anggap ini lumayan, sudah luar biasa. Tapi ketika ada beasiswa, maka
alternatif yang dipilih adalah beasiswanya. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali atau 3 kali. Nah itu ya kira-kira Kalau untuk pikiran Nurul Pak, kalau Nurul bisa sekali, kenapa nggak bisa 2 kali? itu juga ya, itu Ya. hanya orang-orang tertentu mungkin dengan kemampuan yang lebih itu bisa seperti itu. Nah, apalagi kalau masih muda-muda saya rasa seperti itulah. Tapi kalau udah tua-tua kayak saya ini kan udah tua ini kan jadi ya harus terima yang alternatif terbaiknya seperti apa dan peluang bukan berpikir terkait dengan peluang lagi tapi terbaiknya seperti apa misalnya. Nah, itu ya. Berarti ini kan terkait dengan masa transisi. Ini mahasiswa kita ini anggota yang di sini rata-rata banyak yang sedang menghadapi masa transisi. Ini bisa ditandai banyak hal ya. Masa transisi itu pasti menghilang. Nah, pasti menghilang. Tapi itu memang yang namanya tuntutan, baik tuntutan keluarga maupun tuntutan pribadi itu bebas. Ya itu biasa saja untuk kita semua. Oke ya, itu kira-kira terkait dengan Aziz dan Nurul menghadapi masa transisi. Tapi enjoy saja. Nah, jadi enjoy saja. Kita sudah apa ya istilahnya ya, rezeki itu kita sudah punya garis masing-masing, tapi kita juga harus selalu berusaha. Itu menurut saya. Nah, di part yang kedua, bagian yang kedua. Nah, ini karena sudah memutuskan nih sama-sama untuk S2, satu S2 di dalam negeri, di IPB, satunya di luar negeri atau di Polandia. Jadi ini kan berbeda ya, banyak perbedaannya. Perbedaannya satu dalam negeri, satu luar negeri, dengan culture yang berbeda-beda juga, dengan background yang berbeda-beda juga. Nah, sebenarnya kalau menurut Nurul, hal baru apa yang diperoleh ketika duduk pertama kali di kampus pasca sarjana? Yang paling apa ilmu baru atau pengalaman yang paling baru lah gitu yang diperoleh Nurul ketika pertama kali duduk di bangku pasca sarjana? Banyak ya review yang bilang kalau orang luar atau student-student luar negeri itu semuanya pasif. Jadi kalau ada orang Indonesia bakalan wow lecturernya kalau kita aktif gitu, tapi itu salah sama sekali. Itu tergantung dengan negaranya. Tapi negara Poland ini adalah negara yang kompetitif. Semua studennya itu kompetitif. Jadi Nurul nyadar kalau mereka itu semuanya kompetitif dan mereka itu memang tipe hampir sama dengan orang Indonesia, student Indonesia yang memang mencari grad. Jadi mereka itu memang agresif dalam ilmu pengetahuannya, dalam mencari ilmunya, dan dalam mencari grade-nya. Jadi itu yang Nurul terkejut untuk pertama kalinya. Berarti inilah ya, kira-kira kalau untuk level-level Nurul ya, ini kan kita level dari grade-nya masing-masing ya. Nurul tidak kaget lah ya pertama kali ke Polandia itu ya di bangku pasca sarjana ya. Kalau dibilang dari mata kuliahnya itu Pak, itu bisa dibilang lebih advance karena mereka itu seperti apa yang dipelajari di S2 ini adalah memang apa yang dipelajari. Nurul nggak bisa compare dengan yang S2 di Indonesia karena S2 di Indonesia itu cuma rata-rata 30 SKS untuk 50 SKS untuk 4 semester, tapi di sini 30 SKS untuk 1 semester. Jadi mereka itu memang banyak mata kuliah materi yang mereka masukkan ke kita dan itu dibagi dalam lecture, yaitu cuma dosen dengan student yang menjelaskan tentang subjek. Terus ada laboratorium, di sini juga memang ada labornya. Satu subjek itu bisa dibagi dengan 3 atau 4. Ada lecture, ada subjek, ada kelas di mana kita mengerjakan sebuah exercise. Misalnya di sini juga ada matematika, Foundation of Knowledge Engineering, di mana itu matematika dan logik. Dan kita disuruh mengerjakan problem solving di situ. Terus ada seminar, kita memang diajukan untuk dilatih untuk seminar. Terus ada juga yang terakhir project dan empat kelas yang berbeda ini bisa di dalam satu subjek. Jadi mereka memang memprovide kita supaya kita itu memang semuanya bisa semua skillnya itu bisa ditepuk rata. Berarti satu semester berapa SKS itu Nur? Rata-rata? Satu semester minimum 30 SKS. 30 SKS, luar biasa ya, kalau S1 ya. Tapi ditempuh dalam waktu 2 tahun ya, 4 semester ya.
Ya, jadi dan ternyata itu adalah standar untuk European country. Kalau SKS-nya kredit itu memang minimum 30 SKS. Berarti total SKS-nya berapa yang ditempuh Nurul selama 2 tahun ini? Nurul 120 dan S1 itu minimum 180 sampai 210. S1 sampai 280, 200-an ya? 100, ya 210 itu maksimum. Ini kalau mahasiswa kita pada mabuk nih kayaknya. Itu Nurul juga mabuk pertama kali. 144 SKS saja pada mabuk pada semester 14 tamatnya gitu ya, apalagi 200 SKS ya. Oke, berarti itu banyak sekali ya manfaat informasinya dari Nurul ini. Ternyata ya kalau kita mau kuliah di luar negeri ya, kita harus persiapan dengan ya mental, kita harus mental baja lah kira-kira gitu Nurul ya. Jadi nggak bisa lagi kita kayak kuliah di sini disuapin, kita mau makan pisang diambilkan pisang dikupasin, disuapkan langsung. Kayak nggak bisa kayak gitu. Kalau Ajis, hal baru apa yang diperoleh ketika pertama kali duduk di IPB itu, Ajis? Hal baru ketika duduk di bangku kuliah IPB itu, Pak, mungkin sedikit banyak. Mungkin tadi yang Kak Nurul bilang itu kan etos belajarnya gitu ya. Kali pertama ke IPB itu baru masuk untuk ke fakultas, melihat banyak papan tulis, Pak, di sekitar tembok-tembok gitu, Pak. Memang luar biasa kali di IPB itu. Kenapa? Karena di UIN itu, kalau seandainya kita lihat di UIN, itu belum ada yang mungkin bisa nanti disarankan atau diusulkan, di mana di setiap beberapa fakultas itu memiliki papan tulis dan banyak meja-meja, bangku-bangku. Mereka itu belajar, Pak. Saya kira kan mungkin ngobrol dan lain sebagainya gitu, Pak. Ternyata mereka belajar. Dan belajarnya itu pernah saya temui dan coba bertanya sama teman-teman yang lain, ternyata sampai pagi hari gitu, Pak, sampai dini hari gitu, sampai jam 2 pagi gitu, masih ada yang belajar di sana gitu. Saking luar biasanya, kaget hal itu. Kemudian yang kedua, hal baru lagi, ada mahasiswa fast track namanya, Pak. Mahasiswa fast track itu yang S1 kemudian S2 gitu. Ternyata bisa seperti itu. Kalau seandainya mungkin bisa mengulang waktu mungkin, Pak. Kalau kita menemui sesuatu hal yang baru terus bagus, mungkin kita berpikir, oh kenapa dulu nggak seperti itu, kenapa dan lain sebagainya. Cuman kan itu mungkin adalah sebagai sebuah proses ya, Pak ya. Jadi di sana menemukan mahasiswa fast track yang itu menurut Aziz sendiri itu hal baru karena mereka bisa tamat S1, S2 itu dengan lebih cepat gitu, Pak. Kemudian yang ketiga, ada mata kuliah Kapita Selekta. Itu baru juga. Karena mata kuliah itu adalah menuntun kita untuk bisa nih mengarahkan nantinya kita akan riset di bidang apa gitu. Ternyata Kapita Selekta itu juga di semester 1 udah diajarkan gitu, Pak. Jadi kita di sana juga bisa menentukan pembimbing mana sih yang kita sukai dan lain sebagainya gitu, Pak. Mungkin itu hal barunya, Pak. Sama ya di SI tahun ini yang kurikulum 2020 itu memang dirancang kurikulum ada namanya Kapita Selekta. Itu memang idenya saya itu dari IPB. Jadi memang harus ada Kapita Selekta. Kalau enggak mahasiswa pasti bingung. Kadang mahasiswa itu juga kita mengambil bidangnya A, B, dan C itu berbeda-beda. Kita mau risetnya kemana sebenarnya? Nah, tanpa Kapita Selekta itu kayaknya agak berat gitu ya. Apalagi ya ngikut-ngikut sambil ngikut-ngikut. Oke, itu berarti hal-hal yang baru yang ditemui ya, Ajis. Kalau saya sedikit banyak juga agak sedikit tahu tentang IPB, terutama yang fast track ya. Fast track di sana itu mahasiswa bisa S1, S2 itu ditempuh dalam waktu 3 tahun. S1-nya itu dalam waktu 2 tahun, S2-nya itu 1 tahun. Jadi 3 tahun itu sudah dapat 2 gelar. Itu kalau fast track. Jadi fast track-nya benar-benar ini ya, dipilih mahasiswa benar-benar yang bisa fast track. Itu kira-kira yang terkait dengan hal baru. Oke ya, informasinya sangat ini sekali. Teman-teman kalau mau melanjutkan sekolah, silakan pilih. Kalau mau yang nyantai, ya yang nyantai. Kalau mau yang berat, ya berat. Nah, tapi kalau yang namanya S2 itu tidak ada kata-kata nyantai lagi. Gitu ya, Jis ya? Kira-kira. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, karena di situ tadi sudah ada orang kayak gitu, ada teman-teman yang sudah belajarnya itu luar biasa, atmosfernya bagus. Itu bagaimana menyikapi dengan orang-orang yang beda background itu Aziz di sana di IPB itu? Jujur dari Aziz sendiri waktu masuk kali pertama tuh, Pak, kaget juga gitu kan, karena dulu biasanya kalau di S1 kan kita teman-temannya tuh satu umuran gitu ya, sebaya lah, masih seumuran gitu sama kita.
ternyata mungkin di S2 mungkin kita pernah tahu gitu, oh nanti di S2 itu ada beberapa teman-teman yang dari banyak background gitu kan Pak. Banyak background ternyata sudah banyak yang bekerja, kemudian juga sudah ada yang pegawai negeri, kemudian juga banyaklah mereka yang sudah punya banyak pengalaman dan dari seluruh kampus di Indonesia gitu kan Pak. Jadi ada yang dari UGM dan lain sebagainya gitu. Jadi kita agak ciut sebenarnya Pak. Kayak dari saya sendiri gitu, dari Aziz sendiri, karena berarti kan kita dari daerah gitu kan. Pergi ke Pulau Jawa, di mana notabene Pulau Jawa itu yang bagi Aziz sendiri itu adalah di mana bidang keilmuan itu berkembang pesat di Jawa itu gitu Pak. Termasuk di IPB itu gitu. Jadi pas waktu belajar itu agak kaget karena banyak teman-teman yang sudah terbiasa dengan hal itu gitu Pak. Terbiasa dengan pelajaran-pelajarannya. Kemudian juga mungkin pas waktu kaget juga ada di mana kondisinya ada dosen yang memang dari awal masuk sampai akhir itu mungkin kalau seandainya kita masih agak gagu dengan bahasa Inggris, kita kaget Pak. Jadi full bahasa Inggris dari awal sampai akhir gitu. Dan juga ada beberapa bicara apa dan sebagainya gitu Pak. Dan seperti itu. Terus ada juga mahasiswa dan ternyata itu salah satunya dari Irak Pak. Nah di situ adalah mahasiswa dari luar negeri ya, dari itu sendiri gitu. Dan dia pakai bahasanya bahasa Arab campur bahasa Inggris gitu. Nah jadi untuk bahasa Indonesianya sedikit ngerti gitu. Dan alhamdulillah dari mereka kita banyak tahu, banyak informasi-informasi atau bidang keilmuan yang mereka pernah dapatkan di kampus mereka itu dibagikan ke kita, Pak. Seperti itu, Pak. Intinya ini ya, memang ya berbeda-beda background, baik dari sisi daerah, dari sisi negara, maupun dari sisi suku, budaya, itu memang beragam ya, Jis ya. Tapi itu yang membuat kita sebenarnya antara minder atau antara kita semangat untuk belajar. Sama, saya dulu juga ini awal-awal ke sana minder karena kita dari kampus daerah. Itu Pak, itu penting. Terus yang kedua, kita dari mana? Dari UIN. Oh, UIN. Jadi kayak gimana gitu ya. Kita di sana dengan orang UGM, orang dengan ini memang background-nya berbeda-beda. Kalau Nurul, bagaimana Nurul menyikapi dengan orang-orang beda background? Ini Nurul malah berbeda negara ya, ada dari macam-macam ya, dari segala penjuru dunia ini. Jadi gimana kalau Nurul menyikapinya? Kalau di sini Pak, background itu gimana ya Pak? Terlalu personal kalau untuk ditanya. Jadi mereka itu dianggap sebagai student semuanya. Jadi kami nggak terlalu memperhatikan background-nya. Itu kan cuma untuk kayaknya cuma di negara Asia yang memperhatikan background-nya. Kalau di sini mereka nggak terlalu memperhatikan background itu, tapi kecuali kalau mereka udah dekat, mereka baru bakalan nanya, kamu umurnya berapa? Kamu kerjanya apa? Jadi itu baru setelah mereka dekat. Kawan-kawan Nurul ada yang udah umurnya 40, itu yang paling tua. Tapi di sini negara sini ini rata-rata untuk S2 paling maksimum itu umur mereka 26 tahun karena bakalan masih ditanggung oleh pemerintah kalau dia masih kerja masih berumur 26 tahun ke bawah, maka biaya pendidikannya itu gratis atau ada diskon. Jadinya mereka yang asli Poland di sini bakalan berumur 22 tahun sampai 25 tahun, itu maksimum. Terus untuk pekerjaan, mereka memang setengah dari mereka itu memang sudah mulai bekerja karena di sini ada kayak program company-company di sini menawarkan student working student, status sebagai working student, di mana mereka harus berstatus siswa dan mereka bakalan dapat benefit kayak 40 jam working jadi 30 jam working only. Karena di sini kan 30 jam per minggu studinya dan ditambah 30 jam lagi dengan working itu kan 60 jam per minggu. Jadi mereka bakalan mengurangi working mereka. Terus untuk background yang lain, mereka bakalan either you are capable or not. Itu aja yang bakalan mereka perhatikan. Intinya nggak ada masalah dengan background dulu ya. Nggak ada masalah dengan background. Oke, jadi berbeda ya antara Asia dengan Eropa itu kayaknya berbeda banget ya. Kalau Asia memang
background kasta itu masih diperhitungkan. Tapi kalau di Eropa, saya dengar-dengar dari Pak Kunaifi juga, memang tidak ada ya namanya ya lo gua katanya gitu aja ya. Mau dari Indonesia, mau dari Malaysia, mau dari Pakistan, mau dari Israel itu ya bebas saja, itu nggak ada perbedaan. Tapi kalau masalah-masalah SARA itu nggak ada juga ya. Pak, ada satu mahasiswa yang dari Palestina dan ada satu mahasiswa yang dari Israel. Tapi mereka memang tahu diri dan duduk agak jauhan dikit. Itu ya, bentrok jadinya nanti ya. Berarti kendala nggak ada ya, kalau terkait dengan kendala background tidak ada yang dulu ya. Meskipun kita dari Indonesia, kita tetap ini ya, tetap tidak minder lah gitu ya di sana ya. Cuma kendala dari personality, kalau dari memang personality-nya itu udah no thank you, orang bakalan jauhin sendiri. Itu ya berarti perbedaannya ya antara Indonesia dengan Polandia. Makanya kalau kita orangnya cuek, lebih baik ke Polandia kuliahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita orangnya penyegan, kuliah di Indonesia. Nah, kira-kira gitu. Oke ya, Nurul. Terus kalau ini sih, kita ini kan dari kampus daerah ya, kampus dari daerah, dari di bawah Kementerian Agama. Akhir-akhir ini Kementerian Agama kampusnya kan juga apa ya banyak di Cemee lah gitu ya, tapi tidak semuanya gitu ya. Ada nggak merasa ketinggalan itu dari orang-orang yang di sana dari negara lain, atau kita merasa kita kok jauh kali ya dengan orang ini ya masalah ilmu gitu ya? Ada nggak kira-kira? Nurul? Kalau Nurul ada sih Pak, karena kan kita pertama contohnya kita ada di UIN ada subjek data warehouse, ya kan Pak? Dan di sini juga ada subjek data warehouse, dan yang Nurul bisa membayangkan itu sebagai langit dan bumi. Apa yang mereka ajarkan tentang data warehouse dengan apa yang diajarkan tentang data warehouse-nya. Jadi Nurul terkejut tentang itu, tapi untung ada beberapa kawan juga yang dari Indonesia dan mereka juga sama-sama terkejut. Jadi kami berusaha untuk mengejar ketinggalan dari subjek itu. Oke. Jadi beda jauh ya, bagaikan langit dan bumi yang diajarkan di sini kayak gini, kenyataannya sebenarnya yang diajarkan sebenarnya kayak gitu ya di sana ya. Iya. Kalau yang lain nggak ada ya, kira-kira bidang-bidang lain gitu? Banyak Pak, apalagi itu salah satu contohnya. Apalagi dalam data warehouse itu kami memang diajarkan untuk seperti yang Nurul bilang tadi, dalam satu subjek itu kita bisa dibagi sebagai lecture, project dengan lab. Jadi yang untuk labor ini kita memang diajarkan untuk memakai tools-tools lain seperti Power BI, Hadoop, Azure. Memang itu semua kita diajarkan. Dan dituntut untuk mempunyai laptop yang mumpuni juga. Sebenarnya aturannya karena itu labor itu cukup mencukupi untuk mempelajari untuk menggunakan aplikasinya. Tapi karena kita pelajaran online, jadinya laptop kita yang harus dituntut untuk bisa menghandle itu aplikasi. Jadi untuk labor kita diajarkan dengan tools-tools yang itu, tapi untuk project kita diharuskan untuk memilih tools yang berbeda dari labor itu. Jadi kita lebih luas mencari tools-tools apa lagi yang berbeda. Itu untuk satu subjek yang sama dengan UIN, dan yang lainnya itu seperti advance-nya dari pelajaran dari UIN-nya. Oke, sebenarnya kalau dipikir tidak sampai 5%-nya ya dulu yang kita pelajari di sini ya dulu ya. Oh, kalau dari UIN-nya sampailah 10% Pak, karena Nurul masih bisa menjawab apa yang mereka tanyakan. Iya. Oke dulu. Oke ya, bisa diambil ya, ini ada dapat simpulan nih dari Nurul ya. Ternyata ya memang kita harus banyak belajar ya. Kadang mungkin tidak bisa disampaikan di sini karena ini kita live ya, kita online. Ya, yang intinya yang penting harus banyak belajar dulu kita, jadi tidak hanya sekedar menerima dari dosen yang disampaikan, tapi kita harus banyak menggali informasi. Kadang yang disampaikan itu bisa jadi benar, bisa jadi kurang benar, dan bisa jadi salah. Itu intinya sebenarnya. Oke, ini terkait dengan di sana ya. Terus atmosfer belajar di sana bagaimana Nurul di Polandia itu? Ya seperti yang Nurul bilang tadi Pak, mereka itu kompetitif. Jadi dan dosennya itu karena
siswanya itu kompetitif juga bakalan senang. Jadi ada satu dosen yang profesor, dia karena melihat mahasiswanya itu excited dengan pelajaran dia, seperti ngasih kupon untuk poin-poin yang akan dikumpulkan. Jika poin itu kumpul seperti 10 poin, maka kita nggak perlu ikut ujiannya, karena dia juga punya ujian tertulisnya yang mana tahun lalu itu cuma 3 orang yang lulus mata kuliah itu dari ujian tertulisnya itu. Jadi kami memang ngejar untuk supaya nggak ikut ujiannya, karena ujiannya itu memang susah. Itu salah satu teknik yang digunakan dengan dosennya. Jadi kayak memang aktif di dalam lecture-nya itu untuk menghindari sebenarnya ujian. Intinya ini ya, di sana nggak ada ya kira-kira dosen itu membiarkan mahasiswa, nggak ada ya, meskipun pasca sarjana ya? Ada sih Pak, ada dosen yang memang pasif, jadi kami juga pasif juga. Tapi setidaknya kalau dosen yang seperti itu rata-rata dia bakalan mudah mengasih nilai. Tapi untungnya dia mata kuliah yang diajarkan itu yang nggak terlalu urgent kayak artificial intelligence, itu bukan yang seperti itu. Ya. Oke, berarti hampir-hampir mirip ya. Sama juga kalau di sini biasanya dosen yang pasif itu nilainya bagus-bagus gitu ya. Nggak masuk tapi nilainya pasti bagus gitu. Berarti sama di misalnya dosen itu yang kata si Aziz, ada dosen yang dari awal sampai akhir itu ngomong bahasa Inggris, itu masih mending daripada ada dosen yang tiba-tiba ngomong bahasa Polis, kami terdiam Pak. Iya, betul juga ya. Berarti kalau nggak salah saya pernah dengar dulu Nurul ada beberapa semester itu belajar bahasa dulu ya di sana ya. 1 tahun belajar bahasa. Tahun belajar bahasa itu untuk matrikulasinya lah kira-kira gitu. Iya, matrikulasi. Kalau Ajis bagaimana? Tadi sudah disebutin sih secara umum. Secara detailnya bagaimana Ajis di kelas Ajis atau di angkatan Ajis itu atmosfernya belajar itu gimana sih? Mulai dari menyikapi dosen yang mengajar atau profesor yang mengajar sampai mengerjakan tugas sampai examnya dikumpulkan tuh gimana Ajis di sana Ajis? Jadi kalau di IPB sendiri Pak, untuk mahasiswanya dari atmosfer belajarnya jomplang dengan beberapa teman-teman yang di IPB itu, di ilmu komputernya itu basicnya statistik Pak. Jadi kalau logika untuk statistiknya kurang kuat, maka dia akan ketinggalan sama yang lain gitu Pak. Sebenarnya kalau seandainya dia lanjutan dari IPB, kemungkinan mereka dapat gitu. Karena di S1-nya kan banyak mereka yang kayak matrikulasinya akan dicampur dulu untuk belajar dasarnya, Pak. Tapi ketika kita masuk di S2-nya atau pasca sarjana, kita mau tidak mau harus bisa mengikuti, Pak. Contoh dari luar daerah gitu kan, Pak. Kita masuk di IPB. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan itu gitu, Pak. Jadi untuk anak statistik itu lebih mudah, Pak. Karena ada yang kaget seperti pelajaran algoritma pemrograman itu banyak ngitungnya gitu Pak. Kita bukan ngoding tapi banyak ngitungnya gitu. Ada beberapa yang kita harus tahu nih nilai komputasinya berapa dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk kayak data mining, kemudian ada RPL itu mungkin di sini lebih dikatakan ada namanya RPLL, rekayasa perangkat lunak lanjut gitu kan Pak. Kemudian ada juga data mining lanjut gitu. Dan untuk pelajarannya mungkin sebenarnya Aziz terbantu karena masuk di Predatek juga. Kenapa? Karena sedikit banyak pelajaran data mining yang dari Predatek kebawa di sana gitu Pak. Mungkin itu yang anak statistik rasakan ketika masuk di IPB gitu Pak. Iya. Betul. Berarti Ajis mengikuti lah ya. Udah gaya-gaya lah. Wah, aku udah pernah belajar kayak gini. Lah gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang benar-benar seperti benar-benar lanjutan kayak pengembangan dari mata kuliah itu sendiri gitu Pak. Jadi ada basicnya, tapi ketika di IPB benar-benar statistik, kita harus belajar lagi gitu Pak. Kemudian untuk dosen-dosennya, ada beberapa dosen yang mungkin kita terbilang santai. Dari untuk beberapa mahasiswa ternyata mereka itu belajarnya itu kayak mengajarkannya. Kita tuh sampai bingung, harus ada yang mencatat, satunya harus ada yang mengamati gitu Pak. Jadi kalau seandainya kita yang mencatat, itu nggak perlu sih, kayak kita harus mengerti dulu, nggak perlu Pak, karena takutnya ketinggalan, karena catatan sama yang diterangkan itu duluan yang diterangkan Pak,
kayak terus saja gitu Pak. Kita kalau seandainya apa dihapus lagi gitu. Kemudian ditulis lagi, dihapus lagi. Jadi kita bagi job gitu Pak. Ada yang mencatat, ada juga yang mengamati dan memahami itu Pak. Jadi setelah itu baru kita belajar bareng lagi seperti itu. Itu pembimbing saya itu dulu. Jadi harus direkam. Kalau nggak direkam kadang memang ketinggalan. Nulis di pojok, belum selesai apanya dihapus, nulis di bawah lagi ya. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi itulah tantangannya ya, memang seperti itu. Apalagi yang diajarkan itu adalah terkait dengan matematika dan komputasi itu ya. Jadi matematika semua yang memang betul-betul diajarkan. Oke, kita break sebentar dulu. Saya mau ngambil minum. Setelah ini kita lanjut sebentar ya. 27 Agustus 2020. Predatek telah berusia 6 tahun dan tidaklah mudah untuk mencapai titik ini. Berikut adalah persembahan spesial dari Predatek Angkatan 2014 untuk membersamai ulang tahun Predatek. Dear Predatek, telah bergabung sejak 2016 merupakan sesuatu yang sangat dinanti. Memiliki satu tujuan dalam lingkungan yang sama ini menjadikan masa muda kami sangat aktif dan tidak mati. Perhatian dan kasih sayang dari pembimbing, rasanya kami sudah sangat kenyang akan hal itu. Segala rasa dan keinginan selalu bersatu padu menjadi sebuah karya yang utuh. Sedih, tawa, canda, amarah, sudah kita rasakan bersama. Sulit dan mudahnya menghasilkan karya, sudah kita perjuangkan bersama. Perbedaan dalam berpendapat mewarnai langkah kita. Kini, semua sudah berbeda. Ketika kita telah resmi menyandang gelar di belakang nama kita. Rasanya waktu telah cepat berlalu ya. Menyadarkan kita kalau tujuan tidak lagi sama. Tembilahan, Pekanbaru, Payakumbuh, Padang, Bogor, dan Bandung, kita tidak lagi sering berjumpa. Biasanya, sehari sekali kita berjumpa. Kini, setahun sekali pun sudah suatu anugerah. Seiring bertambahnya usia, bahu ini pun semakin melebar. Prioritas utama kita tak lagi sama pada saat kita menjadi mahasiswa. Secara nggak langsung, kita pun sadar, kini kita semakin menjauh. Ya, karena tuntutan hidup sih. Memang, kita tidaklah lagi mahasiswa. Tapi sekarang, kita adalah sosok yang selalu menjadi panutan untuk keluarga kita di rumah dan di sini. Ini masa transisi kita yang semakin berat. Tapi kita harus selalu ingat, di setiap langkah kita harus bisa menginspirasi pada orang lain, terutama adik-adik generasi penerus. Teruntuk adik-adik generasi penerus. Hai, selamat datang. Kini saatnya kami mempercayai keluarga ini pada kalian semua. Kami percaya pada potensi yang kalian miliki saat ini. Maka dari itu, teruskanlah perjuangan ini dan janganlah berhenti. Tenanglah, kalian tidak sendirian kok. Ada kami di sini. Walaupun kami tidak selalu ada di hadapan kalian, tapi kalian harus ingat, kami selalu bisa menerima keluh kesah kalian. Walaupun kami tidak bisa seperti dulu lagi, tetapi Predatek adalah sebagian besar dari cerita sejarah masa muda kami. Terima kasih telah hadir hingga 6 tahun ini dan berharap selamanya
Selamat ulang tahun Predatek yang ke-6. Semoga Predatek semakin berjaya dan semakin sukses. Selamat ulang tahun untuk Predatek yang ke-6. Semoga semakin produktif, kreatif, dan inovatif. Predatek, searching, creating, and giving the best. Selamat ulang tahun untuk Predatek yang ke-6. Semoga semakin kreatif dan inovatif. Selamat ulang tahun Predatek yang ke-6, semoga semakin solid. Saya Lili Muslimatin, selamat ulang tahun yang ke-6 untuk Predatek, semoga makin jaya dan sukses. Selamat ulang tahun Predatek yang ke-6, semoga semakin kreatif. Predatek, searching, creating, and giving the best. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Luar biasa persembahan dari Predatek Angkatan 2014. Keren sekali videonya. Luar biasa. Memang kreatif ya. Anak-anak kreatif. Di situ ada Ibnu ya kalau nggak salah ya. Dialah yang kreatif tuh salah satunya. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita malam ini sedikit lagi. Kita masih ada waktu 30 menit sebelum kita diskusi, atau yang ingin bertanya silahkan bertanya nanti. Oke, part terakhir terkait dengan riset. Jadi saya ke Aziz duluan. Risetnya tentang apa? Dan bisa dideskripsikan sedikit terkait dengan riset yang dikerjakan dengan Aziz. Baik Pak. Untuk risetnya yang dilakukan untuk di S2 ini, ada sebenarnya risetnya sesuai dengan penelitian tesis Pak. Jadi untuk risetnya itu untuk judulnya perlu Pak, nggak usah ya Pak ya? Apa-apa. Judulnya itu lebih ke verifikasi pola klaster spatiotemporal titik panas menggunakan citra gitu. Dan menggunakan citra MCD64A1. Dimana mungkin ini sesuatu hal yang baru bagi saya, karena dulu rencananya mau melanjutkan untuk tesisnya itu yang dari S1, kemudian mungkin ada beberapa pertimbangan di mana data untuk yang real time itu akan lebih baik mungkin bagi sebagian riset gitu kan, untuk data real time itu akan lebih baik dibandingkan data tabular seperti itu untuk di sebagian riset gitu. Pada penelitian Aziz ini, Aziz lakukan verifikasi dari titik panas, di mana titik panas itu merupakan sebuah suhu. Ini menjelaskan sedikit nggak apa-apa ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Suhu di mana suhu itu lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya. Dan titik panas ini bukan berarti titik api gitu. Jadi ada beberapa kriteria dari titik panas tersebut yang memiliki confident dan kriteria-kriteria tertentu, dan dari titik panas tersebut menjadi titik api seperti itu Pak. Jadi setelah adanya itu kemudian dilakukan verifikasi. Dilakukan cluster dari titik panas itu, data titik panas, dilakukan cluster dengan algoritma STDBScan yang dulu pernah Kak Nurul lakukan waktu S1 ya, menggunakan spatiotemporal density based clustering, menggunakan STDBScan, kemudian diverifikasi menggunakan citra MCD. Citra MCD merupakan citra area terbakar. Jadi setelah cluster yang terbentuk, kemudian kita nggak tahu nih bahwa cluster tersebut merupakan cluster-cluster yang sudah terverifikasi atau belum. Contoh, kita melakukan suatu riset, kemudian kita perlu justifikasi bahwa yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, dilakukan verifikasi menggunakan citra area terbakar. Seperti itu sih Pak. Berarti ini lebih ke data mining, masih tetap data mining. Iya Pak, ya. Ambilnya ke data. Seberapa sulit sih Jess mengerjakan tesis itu dibandingkan skripsi? Sebenarnya Pak, cukup sulit ya untuk yang Aziz rasakan. Kenapa? Karena untuk yang ini adalah hal yang baru. Karena dulu waktu S1 kan belum pernah mengolah citra gitu Pak. Apalagi yang datanya real time, kemudian ini ada sesuatu yang baru kayak dari beberapa situs atau ngambilnya memang di internet. Tapi ini hal yang baru. Kayak yang pertama mungkin kita biasa dengan tipe raster, itu tuh TIFF ya Pak ya. Kemudian di S2 ini dapat datanya ADF gitu Pak. Di mana diolahnya dengan komutasi tersendiri, kemudian kita bisa
mengolah data tersebut gitu Pak. Mungkin itu lumayan sulit karena ada beberapa untuk referensi di Indonesia itu masih sedikit gitu Pak. Jadi kita perlu ngulik-ngulik lagi nyari jurnal-jurnal yang terkait itu gitu Pak. Terkait dari data tersebut gitu Pak. Kalau untuk sulit, cukup sulit karena sesuatu yang belum kita tahu itu akan butuh waktu yang lama gitu Pak untuk kita teliti lagi, ulik-ulik lagi dan lain sebagainya gitu Pak. Kalau Nurul, bagaimana Nurul? Risetnya tentang apa? Boleh dideskripsikan. Jadi kita ingin cari perbandingan sih riset di dalam negeri dengan luar negeri seperti apa kira-kira. Pertama, Nurul jelaskan dulu ya Pak, gimana stepnya untuk research itu. Boleh. Kalau di Indonesia Nurul nggak tahu, tapi kalau di sini kami disediakan list topik, judul tesis dengan supervisor yang mana yang menyediakan topik ini. Jadi kita bisa pilih dari, waktu itu ada 150 topik. Jadi di sini menurut Nurul ada 3 kriteria kalau mau memilih topik di sini. Pertama, berdasarkan dosennya, berdasarkan profesornya, berdasarkan tertarik atau enggaknya Nurul dengan topik ini. Terus yang ketiga, berdasarkan kemampuan Nurul untuk menyelesaikan topik ini. Jadi Nurul dapat review dari senior-senior kalau dosen ini memang aktif dan memang membantu mahasiswanya. Yang kedua Nurul lihat topik ini berbeda dari yang lain. Karena kalau di Indonesia topik ini butuh modal lebih dari 50 juta kalau untuk mengerjakan topik ini. Dan yang ketiga, Nurul tahu kalau Nurul ada limitasi kalau dibandingkan dengan yang lain kalau mau mengerjakan soal data mining, text mining, NLP, karena di situ memang ada disediakan juga tentang topik itu, tapi Nurul tahu Nurul nggak akan mampu untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun. Jadi Nurul memilih topik tentang judul topik Nurul ini cognitive load, measuring cognitive load during web application task with electroencephalography. Di mana electroencephalography ini itu yang measure human brain. Jadi makanya Nurul bilang itu butuh modal yang banyak karena alatnya itu sendiri aja bisa sampai 10 juta dan aplikasi untuk merecord datanya itu bisa sampai subscription itu bisa 10 juta per bulan. Jadi itu yang bikin Nurul tertarik ini karena ini sesuatu yang baru dan juga kalau dipikir cuma membutuhkan logika dengan statistik. Jadi Nurul ambil yang itu. Jadi ini tesis Nurul itu tentang human computer interactions. Terus kita mengukur seberapa mampu human dalam mengerjakan suatu task. Kalau task Nurul spesifik dalam web application, di mana itu seperti online shopping, Google searching dengan reading Wikipedia. Jadi kalau dibilang Nurul nggak ada hubungannya dengan data mining, tapi lebih ke neurologi. Ini ya, kalau di kita kayaknya IMK ya, Human Computer Interaction ya, IMK ya, interaksi manusia dan komputer gitu ya. Iya. Ya, oke. Ini berarti dana sebanyak itu, Rul? Apakah didanai atau memang pakai lab di sana atau bagaimana? Setahu Nurul Pak, profesornya karena dia memang statusnya itu profesor kalau bisa dibilang itu profesor yang memang udah tua, jadi dia bisa request ke universitasnya untuk menyediakan alat ini dengan menyediakan softwarenya itu. Jadi semuanya itu dibiayai dengan universitasnya. Berarti bukan keluar dari uang pribadi Nurul atau beasiswa dari Nurul itu yang dipakai? Enggak ya? Wah ini luar biasanya ya kalau di luar negeri ya. Semua kita memang dibiayai ya untuk riset itu ya. Luar biasa ini. Kalau gitu apa sebenarnya? Ini berarti tidak ada relevansi antara S1 dengan S2-nya Nurul ya untuk riset ya, bidang risetnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Di S1 itu text mining kan, kalau nggak salah. Pilkada Pekanbaru ya. Oke. Berarti kendalanya dalam menyelesaikan riset apa kira-kira Nurul? Selama Nurul harus mendalami tentang human brain. Setidaknya Nurul harus mengerti tentang brainwave, alpha brainwave, beta brainwave, delta brainwave, itu yang harus Nurul pahami.
Terus dia nggak cuma satu sensor yang digunakan, itu human brain, satunya lagi itu skin response. Jadi kayak ada alatnya juga untuk di tangan, itu yang harus Nurul pahami dengan elektroencephalografi dengan galvanic skin response, itu yang harus Nurul pahami. Terus Nurul harus memahami tentang cognitive load, itu tuh human mental working memory. Itu juga harus Nurul pelajari dari awal. Terus harus mendesain task atau activity yang bisa mengukur mental workload manusia itu. Jadi Nurul memang harus start dari awal mendalami topiknya. Berarti ilmu baru juga ini ya. Ilmu baru. Oke, kalau Ajes, apa kendala Ajes selama menyelesaikan tesis tadi ya? Salah satunya itu ya, belum ada dikerjakan di Indonesia rata-rata itu ya, referensi itu ya. Kalau Ajes berarti relate ya dengan S1, antara S1 dengan S2-nya ya? Iya Pak, sebenarnya data mining. Untuk yang tadi mungkin sama kayak Kak Nurul. Jadi yang pertama kan kita ada milih dosen. Nah, milih dosen itu di mata kuliah Kapita Selekta itu sebenarnya Pak. Jadi beberapa Kapita Selekta ada beberapa dosen yang masuk gitu kan, sekitar beberapa yang masuk. Kemudian kita tertarik nggak nih dengan topiknya, risetnya. Kemudian yang kedua juga mencari informasi bagaimana terkait dosen tersebut gitu Pak. Apakah mungkin kan ada sebagian dosen yang harus seperti apa dan seperti apa gitu Pak. Memiliki kriteria tertentu mahasiswanya, kemudian bagaimana mahasiswanya dan lain sebagainya. Karena ada beberapa di sini itu seperti dosen itu hanya mengambil 4-5 orang saja Pak. Jadi mungkin ada yang daftar lebih dari itu. Kemudian yang tidak relate dengan topik mereka gitu, kita akan disingkirkan dari bimbingan dia gitu Pak. Mungkin itu pencarian dari mahasiswa untuk menjadi bimbingannya gitu Pak. Style di IPB seperti itu memang ya. Jadi kita misalkan ada 10 orang, ternyata kita nanti dicari ya, misalkan dari 10 orang itu bidangnya bidang A dengan dosen A, ternyata dia cuma ngambil 5, maka dia ambil alternatif terbaiknya sih cuma 5. Satu biasanya dicari dari ininya ya, dari track record riset dia, baik di Google Scholar maupun dimanapun itu yang akan dicari. Jadi intinya kalau mau S2 memang kalau kita mau pakai style di IPB, ya banyakin aja publikasi yang memang betul-benar satu bidang ya Jis ya, satu bidang, maka itu nanti yang akan diambil. Jadi kalau kita memang 0, kita cuma punya tugas akhir, ya alamat tidak akan dipilih di sana. Jadi memang seperti itu stylenya. Jadi bukan membeda-bedakan, tapi untuk kelancaran mahasiswa juga untuk selesai dalam ininya, dalam pendidikannya. Oke, terakhir ini. Itu Pak, judulnya itu apa disediakan dengan dosennya atau kita yang propose judulnya Pak? Oh, kalau saya ada 2. Ada yang disediakan oleh dosen, bisa misalkan ada 5 judul, siapa yang mau? Nah, ini cepet-cepetan. Nah, tapi ada juga dosen yang mengambil dari mahasiswanya. Nah, mau judul apa? Saya menyediakan ini, tapi kalau kamu oke. Tapi kalau enggak, judulnya apa kira-kira? Tapi yang masih relate. Gitu. Jadi kalau yang benar-benar kayak Bu Imas tuh biasanya judulnya, Profesor Imas itu disediain Jis ya, dari beliau Jis ya. Iya Pak. Nah, kalau Prof Agus itu dari kita. Iya. Ada Prof Kudang juga menyediakan untuk judulnya Pak. Judulnya. Iya, ada judul yang sediakan, kemudian siapa cepat dia dapat gitu. Ada sebagian teman-teman yang mungkin ini bagus gitu kan, terus relate dengan penelitian mereka sebelumnya, benar mereka langsung ambil. Seperti itu Pak. Dan sayangnya itu Pak, kalau seandainya kita berpindah dari satu dosen ke dosen lain dan kadang nggak sesuai dengan kita gitu Pak. Jadi kita benar-benar dari awal mempersiapkannya itu dengan matang. Contoh ketika memang sudah masuk mata kuliah Kapita Selekta, kita harus siap-siap nih ngemail gitu Pak. Ngemail dengan memberikan sinopsis yang ingin kita ajukan seperti itu. Dan mungkin apakah diterima atau tidak, yang penting mungkin pertama kita menjadi bimbingannya terlebih dahulu. Kemudian untuk judul nanti bisa dikonsultasikan setelah itu gitu Pak. Sebenarnya saya dulu juga berbagi pengalaman. Dulu di IPB itu saya ngambilnya sebenarnya di bidang SAIS ya, Software Engineering and Information System risetnya. Tapi karena di Information Systemnya itu tidak relate dengan bidang saya S1, makanya saya pindah. Jadi pindahnya itu perlu proses, juga makan waktu, juga kita harus membuat proposal lagi ya. Nah, tapi untungnya saya diterima di bidang apa dulu kalau salah Computational Intelligence itu ya, CI. CIO Pak. Di CIO ya sekarang ya. Ya Pak. Di CI itu dan langsung diterima dan langsung disuruh proposal sama Profesor Agus. Jadi lumayan makan waktu ya. Kalau enggak sebenarnya saya bisa tamat lebih cepat daripada itu seharusnya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber. Berarti kalau narasumber bukan pertanyaan. Ini
Ini ada satu yang ingin saya tanyakan terkait dengan batu loncatan nih. Sebenarnya bekal apa sih yang menjadi andalan kita untuk S2 itu? Misalkan kita bawa apa nih untuk modal apa dari S1 atau ke S2 itu? Apa kira-kira kalau menurut Ajis? Punya nggak modal dari S1 itu dibawa ke sana? Misalkan nih, saya mengerti tentang bidang ini loh, saya ngerti tentang bidang ini. Ada nggak kira-kira yang bisa diandalkan di sana? Bekal mungkin untuk diri sendiri itu mental ya, Pak. Mental, betul. Kadang kalau seandainya kita sudah punya persiapan yang bagus, mentalnya kurang bagus, kita hanya kalah gitu, Pak. Kemudian untuk yang kedua mungkin untuk pelajaran, dan beberapa pelajaran kan kita karena dari Aziz sendiri kan dari sistem informasi gitu kan, Pak. Kemudian mungkin agak berbeda basicnya karena sistem informasi ke ilmu komputer itu agak ini Pak, butuh effort lebih lagi gitu kan Pak. Karena pelajarannya itu tadi untuk statistiknya harus dikuatin gitu kan Pak. Jadi untuk pegangannya sebenarnya untuk Aziz sendiri ke data mining sih Pak. Mata kuliah data mining itu menjadi pegangan kuat karena di mana dari teman-teman lain itu kurang menguasai itu gitu. Sementara dari Aziz sendiri bisalah sedikit lebih maju dari mereka gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ya Pak. Dapatlah selama di S1 tuh setidaknya satu mata kuliah yang bisa kita andalkan ketika S2 supaya lancar itu salah satu. Nah, ya Pak. Biar enggak ya memang iya kita harus belajar ilmu baru tapi setidaknya kita sudah punya basicnya. Kalau Nurul apa kira-kira Nurul? Apa yang jadi batu loncatan atau kira-kira semacam apa sih bekal yang dapat di S1? Ada nggak kira-kira? Kalau Nurul Pak, memori Pak. Jadi daya ingat kalian itu yang akan menonjol di sini. Karena kalau dibilang ada satu mata kuliah yang kalian bagus, tapi kalau tidak akan terhitung kalau dibandingkan dengan 5 mata kuliah yang lainnya. Karena satu semester di sini ada 6 mata kuliah. Kalau kalian cuma bagus dengan coding, 5 mata kuliahnya lagi itu akan berisi tentang etik, tentang bisnis modeling, tentang sistem informasi. Jadi yang lebih dipentingkan itu adalah seberapa cepat kalian bisa mengingat, seberapa bagus ingatan kalian dalam recall. Jadi itu yang diutamakan di sini, Pak. Iya. Karena kan di sini juga mata kuliahnya itu banyak berbeda-beda. Nggak cuma fokus ke dalam coding, nggak cuma fokus ke dalam data mining atau analisis, nggak cuma fokus dengan business modeling. Mereka mengajarkan semuanya. Oke. Berarti berbeda ya kalau antara Aziz dengan Nurul seperti itu. Oke, ini sudah pukul 21.21. Silakan jika dari audiens ingin bertanya. Jadi pertanyaan tidak bisa dicatat kecuali yang mic-nya rusak ya. Kayak Azani tadi kan berizin di awal, mic saya kurang bagus Pak. Jadi silakan diaktifkan mikrofonnya langsung ngomong. Jadi jangan nulis, belajar ngomong gitu ya. Masa selama ini bertanya nulis yang ngetik, coba ngomong sesekali. Oke silakan. Pasti banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terutama yang baru masuk di IPB, siap-siap harus banyak belajar matematika, statistik. Itu ya, kira-kira itu ya. Jadi dikuatin itu dulu. Background-nya harus kuat matematika dan statistik. Supaya nanti ke depannya lancar. Silakan. Bagi yang mau bertanya, ini pasti banyak pertanyaan. Boleh mengetik, tidak boleh mengetik kecuali Azani, karena udah izin di awal dia. Itu ya, silakan. Dari kakak-kakak, dari adik-adik, silakan. Atau dari bapak ibu, boleh. Kita sampai jam 10. Pasti ada pertanyaan, masa tidak ada pertanyaan ya? Silakan. Boleh bertanya, Pak? Oke, silakan. Saudara Asad, silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, Pak. Halo Kak Nurul, Bang Aziz. Pertanyaannya untuk keduanya boleh ya, Pak? Boleh, silakan langsung saja. Pertama untuk Kak Nurul nih, Kak. Saya juga pernah dulu sampai sekarang sih pernah bercita-cita berangan-angan untuk kuliah di luar negeri juga, Pak. Kak, gitu kan. Jadi kakak bilang tadi pola hidup orang barat ini kan ya cuek ya, nggak sama kayak orang Indonesia yang ramah, yang katanya ramah, terus sopan, santun gitu ya. Sedangkan di luar kakak bilang tadi warga bagian barat itu dia
Nah, jadi ketika kita kuliah kan salah satunya yang saya alami selama di S1 ya, Kak. Itu kan relasi salah satu penunjang. Halo? Ya, lanjut silakan. Nah, relasi kan salah satu penunjang kita untuk mempermudah kita dalam hal kuliah lah gitu. Nah, jadi Kakak tadi mengatakan di sana di kampus Kakak orang pada cuek. Jadi gimana sih cara Kakak membangun relasi tadi? Apakah harus betul-betul kenal dekat sama orang sana? Harus tahu dulu bagaimana gaya hidupnya sehingga kita bisa membangun relasi. Apalagi kalau yang di UIN yang saya tahu biasanya kakak tingkat nih yang bisa jadikan pedoman patokan untuk bertanya sama contohnya kayak saya kuliah dulu, saya sering bertanya nih sama kakak-kakak abang-abang yang di Predatek, Kak, abang gimana caranya sih untuk ini itu, bagaimana kalau saya ngambil judul ini, jadi ada bertanya gitu. Jadi kalau untuk Kak Nurul di sana bagaimana Kak kira-kira? Apakah harus otodidak sendiri mencari tahu sendiri, itu kan nggak seseru yang kita kira gitu, Kak. Kira-kira gimana? Jadi pertama di Universitas Kakak ini ada namanya kayak forum PWR, di mana itu semua dosen nggak boleh masuk, di mana itu adalah semua review dari siswa-siswa tentang mata kuliah ini, tentang dosen ini, tentang apa yang akan dilakukan untuk lulus dalam mata kuliah ini. Jadi itu ada, dan tapi biasanya dalam bahasa Polis, jadi pintar-pintar kalian untuk mencari Google Translate. Tapi untungnya dengan kakak itu, kakak punya senior orang Indonesia juga, dan dapat scholarship kakak juga. Jadi kakak bisa nanyanya ke senior kakak itu. Dan kalau misalnya kalian mau nanya ke orang luar negeri di sini, kalian kan banyak basa-basinya biasanya. Iya, kan? betul. How are you? I'm good. Orang Indonesia lah namanya. Ya, jadi kalian cuma perlu hello, how are you? And then go to the point. I was wondering whether you have this material for this. Oh, kalau mereka setuju ngasih, mereka bakalan ngasih. Kalau enggak, ya udah, mereka bakalan enggak ngasih. I'm sorry, I don't have it. Oke, pindah ke yang lain. Pokoknya kalian harus basa-basi seminim mungkin. Tapi kalau kakak ada senior yang bisa ditanyakan. Oke, makasih Kak. Berarti ya tidak nggak kayak kita kan retorika dulu kan. Berarti kayak Rivaldi nggak boleh nih ke Polandia ya. Oke Kak, berarti udah terbayang nih kalau misalnya nanti ada kawan-kawan juga atau adik-adik yang ingin kuliah ke luar negeri, mungkin harus diubah gaya hidupnya, cara bicaranya ya Pak. Oke, makasih Kak Nurul. Selanjutnya Bang Aziz. Oke, makasih Kak. Selanjutnya Bang Aziz, tadi Abang bilang kan waktu Abang bercerita banyak papan-papan tulis gitu ya. Terus ketika mahasiswanya kurang tidur, begadang gitu kan, mereka belajar. Beda sama yang saya alami di sini, Bang. Ya, mungkin sebagian juga ada yang merasakan kita ada waktu nih jam 2, tapi biasanya yang dibahas itu pertama entah masalah hubungan, masalah kuliah, nanti jam 12 ke atas masalah tentang filosofi kehidupan. Jadi berbeda jauh sama orang yang mungkin di Jawa sana ya Bang, di tempat Abang itu. Mereka malah fokus ke apa yang mereka ingin mereka tuju. Mereka bahas itu, nggak kayak saya dan teman-teman saya di sini yang ada waktu untuk berdiskusi malah bahas yang hal-hal yang mungkin topik untuk kuliahnya gitu. Jadi kira-kira penyelesaian Abang, karena kita juga pernah ya Bang begadang, ceritanya kadang cerita hantu malahnya yang yang tidak sesuai lah gitu, padahal ada pembahasan yang lebih penting gitu. Jadi gimana tuh penyelesaian Abang untuk ya pola belajar yang seperti itu Bang? Dulu sih sebenarnya yang jadi cambukan itu di IPB itu ada ini konsep dari mahasiswa sendiri ya. Mahasiswa itu ada percobaan sama mahasiswa biasa. Di mana mahasiswa percobaan itu dia akan di DO atau dikeluarkan dari IPB ketika IPK-nya kurang dari 3. Itu yang pertama. Kalau untuk mahasiswa biasa dan itu di semester 1 ya yang mahasiswa percobaan. Kemudian untuk yang mahasiswa biasa itu adalah mahasiswa di mana kalau IPK-nya kurang dari 3 di semester 2. Jadi kalau seandainya mahasiswa biasa itu di semester 1 dia kurang dari 3 itu
masih fine gitu ya, masih nggak apa-apa. Kalau di semester 2 mereka kurang dari 3, mereka akan dikeluarkan atau dalam artian dikeluarkan dengan diberi surat cinta gitu. Maksudnya untuk pindah ke beberapa kampus lain yang di bawah IPB seperti itu. Jadi untuk mahasiswa biasa dan mahasiswa percobaan itu tergantung dari dulu jurusannya atau bisa diartikan itu kayak relate nggak sih dulu waktu S1 gitu dengan S2-nya dia ambil gitu. Terus yang menjadi motivasi itu salah satunya itu juga. Yang kedua itu tadi karena teman-teman kita banyak mungkin dulu di S1 kita nggak pernah berpikir bahwa kita kayak sekolah di SMP SMA ya. Di sekolah di SMP SMA itu kita kan mengejar juara ya. Siapa yang juara umum, siapa yang di S1 itu kita tidak merasakan itu karena udahlah nanti juga lulus gitu. Tapi ketika di S2 kita mikir bahwa teman-teman yang kayak gitu, jadi kita berusaha untuk nilainya itu akan lebih baik daripada yang lain gitu. Walaupun itu tidak dalam artian kayak kita ngomong secara langsung ya, tapi dalam cara mereka berperilaku, mereka menunjukkan itu. Karena di S2 ini nggak sedikit yang dapat PK itu 4 gitu, full 4 gitu. Berarti nilainya A semua dong, ya kan? Jadi dari itu, kemudian dari teman-teman yang lain juga melihat itu, kita jadi kayak gitu. Coba Asad datang ke kampus, tiba-tiba orang di dekat dinding itu mereka sedang mengerjakan sesuatu gitu, lagi jelasin rumus matematika, lagi ngebuat mapping dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tuh kayak bener-bener termotivasi, keren juga ya gitu, keren juga dengan hal yang itu dan yang mereka lakukan, dan itu ngebuat budaya di mana kita itu bisa belajar seperti mereka gitu. Kemudian ada satu waktu kenapa sampai nggak tahu nih, coba nih ada satu waktu pengen tahu bener nggak sih sampai jam segitu gitu. Kami pernah coba, jadi waktu itu ngerjain tugas di mana kita udah sampai jam 12-an masih ngerjain, dan ternyata di dekat situ tuh masih masih ramai orang, dan itu mereka mengerjakan belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh kayak pulang, besok apalagi yang harus kita kerjain dan lain sebagainya gitu. Jadi budaya belajar itu di kampus ngebuat kita tuh jadi benar-benar termotivasi gitu. Dan bagaimana kita mengikutinya kalau seandainya kita tinggalkan dari teman-teman yang lain. Contoh di sini tuh kayak pelajarannya itu dapat tugas, mau nggak mau harus dikerjakan karena ada batas waktunya, dan biasanya yang kita kerjakan itu benar-benar butuh kerja tim gitu. Jadi di sini mungkin dulu kita abang ngerasain juga saat jadi kayak kita ngerjakan sesuatu, bagi tugas nih, contoh Asad buat cover contohnya, terus ada yang ngerjakan laporan gitu kan, terus ada yang ngolah data, kemudian ada yang mungkin bayar print dan lain sebagainya gitu kan. Jadi di situ dituliskan. Jadi sempat satu waktu mungkin ada budaya di mana teman-teman kita tuh ada yang pengennya cepet selesai beres, dia cuma bayar doang. Mungkin kalau orang yang tenggang rasa terhadap teman yang lain, dia akan biarkan dan akan tulis semua itu. Jadi di paling atas itu setelah cover ada dan job desk di mana dia ngerjakan apa sih gitu. Jadi dari situ kita belajar dari teman yang lain. Kalau seandainya itu kita tidak ada dalam list itu, maka nilai kita pasti akan bermasalah. Nilai kita bermasalah. Kenapa? Di sini tidak ada kayak tegang rasa, mungkin kayak kita yang basicnya saling tegang rasa, saling pengen menolong sama teman kita akan oke ya tipis. Tapi kalau di sini, kalau tahu ada sebagian, karena kan pola pikir beda ya, ada yang udah bekerja dan lain sebagainya, mereka tahu, ini nggak mau kerja nih, ya udah nggak usah tulis aja nama. Nah dari itu ngebuat ngerusak mungkin dari apa yang akan kita lakukan setelah itu, karena nilai itu sangat berpengaruh gitu. Dan tugas yang diberikan itu selalu padat gitu. Hari ini udah ada tugas, nggak ada istilah kita toleransi, Pak, udah ada tugas ini, Bu, udah ada tugas ini, nggak ada. Jadi mau nggak mau tugas itu harus kita kerjakan dan harus selesai gitu. Oke. Beda jauh ya, Bang. Beda jauh memang ya. Memang ya kalau kita memang, saya sering teriak-teriak juga, belajar, makanya belajar dan belajar. Memang kita ketinggalan jauh ya. Apalagi dengan budaya belajar kita yang sekarang ini di masa pandemi lagi di rumah. Itu ketika kita nanti ke sana, ya ke Pulau Jawa lah misalkan ya, ini salah satu contoh, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, maka Anda akan kaget semua. Mental kita itu pertama diuji dengan apa sih yang kita bisa saat ini. Gitu Jess ya, kira-kira ya. Nggak usah kita ke luar negeri, luar negeri lebih daripada itu. Itu ya. Di Pulau Jawa saja. Ya. Masih sempat mikir kalian mau cari nilai yang lebih baik daripada itu, di sini kalian mikirnya
Semoga nggak mengulang ini mata kuliah. Karena kalau mengulang, Nggak mengulang ya. kalian harus mengulang project, labor, lecture dengan kelas. Iya. Jadi nilai itu berharga betul memang kalau di kampus-kampus yang bagus ya memang ya. Bahkan dulu barengan saya 2013 itu di jurusan statistik sebelah dari ilmu komputer itu. Pertama masuk itu 46 mahasiswa S2-nya. Tamat itu cuma 11. Yang lainnya kemana? Di DO. Dari 46 yang lulus cuma 11. Jadi kalau di sana kalau di DO ya di DO gitu. Kayak disampaikan Ajis tadi kalau IPK kurang daripada 3 atau 3,25 ya udah di DO. Kalau di sini kan masih kita perpanjang ya nak, ayo hubungi dosennya. Di sana nggak ada ampun kayak gitu. Nah, itu baru di Jawa ya, nggak perlu kita ke Polandia, nggak perlu ke Malaysia. Iya, Pak. Jadi kita terlalu dimanja di sini sebenarnya menghancurkan kita nanti ketika ke depan. Ketika kita berpendidikan di tempat lain gitu ya. Makanya kalau sekarang kita dimanja, diberikan kemudahan dan sebagainya, mending nggak usah lanjut S2. Nah, nanti kaget gitu ya kalau nggak bisa menyesuaikan diri. Ini bukan apa tapi sarkas saja ini kira-kira gitu. Ini moderator ngasih sarkas. Nah, tapi kalau orang yang sudah terbiasa bekerja keras dengan kemampuannya ya bisa kerja tim itu bagus. Betul kata Adi kalau di IB itu ya tidak ada tenggang rasa ya misalkan ya. Ya kalau Asan nggak ikut ngerjain ya udah nggak usah ditulis. Ngapain mau tamat enggak ya udah. Kalau di selek, Pak. Oh, kalau di sini dimusuhi kita satu kelas ya kalau nggak dimasukkan satu namanya. kelas, Pak. Satu jurusan bisa jadi dimusuhi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan, masih ada waktu. Silakan. Oke, Azani silakan. Silakan. Azani ini ngetik di mana? Hemat suara, Pak. Oh, hemat suara. Pak, bisa bertanya, Pak? Oh, siapa ini? Kan yang lain bertanya jadi, Pak. Oh, boleh. Helma dulu, boleh. Sani sambil ngetik kayaknya. Silakan, Sani. Oh ya, jangan lupa isi absen karena siapa tahu nanti dapat bingkisan, nggak tahu bingkisannya apa gitu ya. Silakan aja yang mau bertanya langsung saja di depan kamera. Silakan, Helma. Baik, terima kasih kepada Pak Mustaqim selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk Bang Ajis dulu. Yang pertama, Bang, berapa lama sih Abang membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru? Karena kan lingkungan kita sebelumnya dengan lingkungan yang S2 itu kan sangat jauh berbeda ya, Bang. Nah, berapa lama dan apa aja sih tips yang bisa Abang berikan untuk kita semua dalam beradaptasi gitu, Bang? Terlebih ini online gitu ya, Bang. Jadi mungkin bukan sedikit sih, malah jauh berbeda, nggak bisa tatap muka dan karena baru jadi canggung, jadi agak susah juga untuk memulai obrolan dan lain sebagainya, khususnya untuk dengan teman seangkatan gitu. Yang kedua, kan banyak tuh Bang pusat studi yang berada di bawah naungan LPPM tuh Bang. Sejauh ini apa ada nggak sih yang Abang ikutin, dan juga sejauh yang Abang ketahui, apakah ada pusat studi yang juga banyak dinaungi oleh mahasiswa yang juga relate dengan keilmuan kita, khususnya ilmu komputer gitu. Dan yang terakhir Bang, gimana cara Abang berkomunikasi dengan dosen-dosen di kuliah Bang? Soalnya sejauh yang Helma rasakan saat ini sangat jauh berbeda gitu di S1 maupun di S2 gitu. Itu aja sih Bang sejauh ini untuk Bang Ajis. Kemudian untuk Kak Nurul, tadi Helma di awal nggak ikut obrolannya, jadi Helma pengen tanya nih Pak, mana tahu udah tersampaikan sebelumnya, Helma minta maaf. Gimana learning cycle rata-rata mahasiswa di Polandia, Kak? Mungkin di kelasnya ataupun bagian di self-paced learning-nya gitu, Kak. Itu sih, Kak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, silakan lanjut Ajis dulu, karena tadi ditujuan ke Ajis. Oke, baik. Untuk Helma, ya, ini baru masuk ke IPB ya. Selamat datang di IPB ya. Ya, terima Dan kasih. Tunggu yang lain ya. Kalau ada teman-teman yang lain yang mau masuk gitu. Untuk pertanyaannya tadi, berapa lama sih kita bisa survive ya? Jadi teman-teman, bahwasanya kita udah bisa menyesuaikan kondisi atau feng shui di sana gitu.
Jadi sebenarnya di semester 1 itu kalang kabut sebenarnya. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Basic kita kurang gitu. Contohnya yang tadi Abang sampaikan tuh basic matematika itu harus benar-benar dipertajam gitu. Jadi mau nggak mau untuk Helma sendiri bisa dari sekarang kan online nih, lebih mudah untuk belajar lebih banyak gitu daripada kayak kami mungkin ya. Jadi di sini banyak yang kita lakukan gitu. Tapi untuk ngebahas yang dasar-dasar itu kadang jauh karena udah banyak tugas-tugas gitu dan tertutupi dengan itu gitu. Untuk survive-nya sebenarnya di semester 1 itu kita masih terombang-ambing gitu ya. Untungnya sebenarnya masih ada untungnya ya. Grade atau nilai di IPB itu lebih di bawah, ibaratnya maksudnya untuk mendapatkan nilai A itu cukup 78 kalau nggak salah. 78 itu udah mendapatkan nilai A. Kalau untuk di UIN kan tidak kan, harus berapa? Di atas 80 ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi untuk itu jadi kita harus bisa belajar lebih. Di semester 1 itu kita masih bingung nih belajarnya. Apakah kita ke Depak ataukah tidak gitu. Lanjut atau tidak. Itu menjadi pertimbangan tersendiri waktu itu gitu. Jadi bisa survive atau tidak gitu. Dengan beberapa teman-teman yang lain itu otomatis yang pertama kita belum mengenal lebih dari dengan teman-teman yang lain. Jangankan untuk ngerjain tugas bareng, mungkin kalau kita kelompok masih bisa. Komunikasi kita harus dibangun gitu. Jadi dulu untungnya juga, ini ada untungnya lagi dulu dari Pak Mustaqim sendiri itu ada link gitu, di mana untuk Abang sendiri bisa ketemu atau bagaimana sih di IPB itu gitu, dikenalkan kebetulan senior itu anak Ilkom gitu. Tapi pas waktu masuk tidak lama setelah itu senior ini lulus gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus survive sendiri juga kan. Jadi waktu itu kebetulan yang jadi rezekinya juga mungkin karena untuk senior ini jadi mengarahkan untuk ke teman-teman yang lain gitu. Awal kali pertama itu dibawa ke bunker dengan membawa koper gitu. Dari Riau seperti itu. Bawa koper dari Riau itu perjuangan banget ngerasain kopernya karena rodanya itu patah. Jadi mau nggak mau diangkat sampai ke bunker. Di sana namanya bunker ya, untuk ruangan anak Ilkom untuk belajar bareng. Nah, dari sana kita ini dikenalkan nih dari beberapa senior yang lain, dan setelah itu berbagi kontak dengan artian kita diajak nih pasti cari kos-kosan. Nah, kebetulan juga dapat kos-kosannya tuh di kos-kosan itu anak Ilkom semua. Nah, anak Ilkom semua di angkatan 2017 kebetulan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah di ujung, di akhir-akhir sudah menyelesaikan masa studinya dan mereka akan pergi. Nah, dari situ mungkin ini ceritanya sama seperti dulu di S1. Dulu S1 kan masuk kuliah semester 1 itu udah masuk organisasi ke HIMA ya, HMJ ya. Nah, dari situ kita dapat kenalan kayak Kak Azani, Bang Hadi, dan lain sebagainya itu. Jadi dari mereka itu kita bisa mencuri ilmunya dalam artian mencuri dengan sesuatu yang baik ya. Mencuri, nggak ada mencuri yang baik sebenarnya. Kita mencuri ilmunya gitu. Jadi di sini kebetulan dari kos-kosan ini, di kos-kosan itu dapat teman, kemudian dari situlah kita banyak bertanya, dan kebetulan dapat soft file-nya dari mata kuliah semester 1 sampai tesisnya gitu. Jadi itu yang ngebawa keberuntungan bagi Abang sendiri. Kenapa? Karena pelajaran yang akan diberikan sama dosennya itu kita sudah belajar dulu. Walaupun kita terpontang-panting belajarnya ini apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya belajar dari situ sedikit demi sedikit, kemudian banyak bertanya sama teman-teman lain. Dan alhamdulillah di semester 2 baru survive ya dari yang semester 1. Karena kita berpikir semester 1 ini akan dikeluarkan atau tidak nih bahasanya gitu ya. Karena kita nggak tahu nih IPK-nya berapa. Karena pas waktu ngerjain ujian ini apa gitu ya. Mungkin kalau kita baru tahu gitu ngerjain sesuatu yang seperti itu kita bingung gitu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apakah ini benar yang kita lakukan atau tidak gitu. Dan alhamdulillah dari itu semua itu mengajarkan kita atau Abang dan teman-teman yang lain itu bisa belajar lebih giat lagi dari itu gitu. Jadi mungkin yang waktu Helma sedikit mungkin banyak untuk bermain atau ngerjain sesuatu yang lain, coba deh belajar lebih giat lagi. Nah, dari situ motivasi kita bisa, kalau untuk kami sendiri itu ada di sana kan bunker ya. Jadi kita belajar bareng. Contoh kita jangan malu-malu lah, jangan malu bertanya ya. Malu bertanya sesaat di jalan dulu ya. Kalau yang sekarang malu bertanya jalan-jalan. Jadi seperti itu, kita bertanya sama teman-teman yang lebih ngerti, kemudian jangan malu nih. Apalagi kalau kita ya sama mungkin
posisi Abang sama Helma, kenapa kita dari S1 langsung lanjut S2 gitu. Sementara yang lain udah kerja dan lain sebagainya, kita kan beda background dan kadang kita segan gitu. Atau mereka yang sudah bekerja lebih dari kita gitu. Jadi kita segan gitu kan. Akhirnya kita dari situ bisa belajar sama teman-teman yang lain. Oh, yang sudah bekerja ternyata bisa lebih banyak menguasai di bagian A atau B. Nah, kita curi ilmunya dari sana gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, ada naungan lain nggak di apa ya untuk bidang riset kita ya? Sebenarnya dulu gimana? Lebih ke pusat studi. Kalau pusat studi itu sebenarnya kalau untuk di Bangka itulah pusat yang lebih ini ya dari kita ya, kayak belajar sama teman-teman yang lain, atau mungkin Helma mau masuk ke beberapa organisasi di sini gitu. Tapi itu tidak serta-merta mungkin bisa ngarahin Helma ke riset yang akan Helma lakuin gitu. Lebih kepada teman-teman dulu yang mungkin banyak basicnya sesuai yang Herma inginkan gitu. Mungkin ada beberapa teman yang Herma kenal, kemudian dia fokus ke bidang apa gitu. Kalau untuk pusat studinya sampai sekarang sih belum nemuin itu gitu. Karena beberapa itu seperti ada forum wacana kayak BEM. Sama sih kayak kita di BEM membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakuin gitu ya. Sebenarnya ada BSC, Bogor Science Club. Mungkin di situ ada, cuman mungkin lebih ke arah ke pertanian ya. Lebih ke sana sih. Nah. Oke, Helma, ada yang tanyakan lagi terkait dengan Aziz? To the point, boleh? Satu lagi sih, Pak. Oke, silakan. Komunikasi yang tadi, Pak. Komunikasi dengan senior ya. Komunikasi dengan dosen atau senior? Dengan dosen sih, Bang. Lebih kalau sejauh ini cuma kenal Abang sama Bang Juliar. Kami mahasiswa ya, bukan dosen dong. Jadi untuk yang dosen sendiri, sebenarnya komunikasinya lebih ke tanya sih dulu. Kalau Abang sendiri tanya ke beberapa teman-teman yang lain gitu, atau senior yang lain, gimana sih dosen A, dosen B, dosen C, sama kayak kita di S1 dulu. Bagaimana dosen ini dan bagaimana cara menyikapinya. Kemudian dari situ kita bisa tahu nih, oh dosen ini tidak bisa, mereka memiliki karakter tertentu ya. Belajarnya harus seperti ini. Kalau seandainya bertanya ya ibaratnya kita aktif dan lain sebagainya. Kalau kita tidak aktif, jangan salahkan, kita akan tertinggal dari yang lain atau kita tidak digubris sama sekali gitu ya. Maksudnya dari itu kita harus banyak ini sih bertanya sih. Helma, mungkin dari Helma sendiri harus lebih aktif di kelas. Kalau seandainya Helma aktif di kelas mungkin lebih mudah ya. Atau Helma mungkin bisa jadi kayak yang memegang organisasi di kelas, mungkin ada kayak sekretaris atau jadi ketua kelas atau jadi bendahara, mungkin masih bisa untuk komunikasi lebih di sana gitu. Atau jadi ketua kelas per PJ, kan di sini ada beberapa mata kuliah yang harus ada PJ-nya ya, karena tidak semua mahasiswa itu sama ngambil mata kuliahnya. Jadi mungkin Helma bisa ambil itu dan bisa komunikasi lebih lagi dari itu gitu. Oke, terima kasih Aziz. Helma, ada yang ditanyakan untuk Nurul? Untuk Kak Nurul tadi, Helma bertanya tentang gimana sih learning cycle rata-rata di Polandia. Oke. Maksud dari learning cycle ini kayak mana ya? Gini loh Pak, kalau kayak di IPB itu kan dia ada yang kalau sekarang ya Kak, ada yang di kelas, terus nanti kita ada yang di LMS, habis itu nanti kita ada buat discuss gitu sama teman-teman sekelas gitu. Pokoknya dalam satu hari itu emang full gitu. Nah kalau misalnya di sana tuh gimana Kak untuk labnya, misalnya untuk belajar di kelasnya gitu. Tapi untuk lingkungan teman sih Kak, bukan dengan dosen gitu Kak. Kalau kakak itu subjeknya itu kan satu semester itu ada 5-6 subjek, dan 5-6 subjek ini bisa dibagi jadi lecture, bisa jadi kelas, labor, project dengan seminar. Jadi satu subjek itu bisa ada 5 kali pertemuan untuk satu subjek itu aja. Jadi tapi memang orangnya cuma itu aja. Jadi kalau misalnya untuk lecture itu tuh memang khusus lecturernya, dosennya yang berbicara, kadang ada ngomong sedikit dengan tanya jawab dengan mahasiswa kalau ada yang nggak paham. Dan untuk kelas itu kami menyelesaikan problem solving. Jadi kami bakalan dikasih tugas-tugas dan kita harus mengerjakan itu. Dan untuk labor itu seperti labor yang biasa, project itu
kita dikasih requirement untuk project dan kerjakan ini sampai akhir semester. Dan untuk seminar, setiap minggu bakalan ada beberapa orang yang present tentang topik yang kita bisa milih sendiri topiknya, kita bisa dipilihkan dari dosennya. Kalau sebelumnya waktu offline itu, kalau menurut kakak waktu offline itu pelajarannya lebih fokus karena kakak memang fokusnya di kelas, di hall room-nya itu. Sedangkan waktu online gini semuanya itu cuma dosen yang berbicara. Kakak biasanya tidur. Tapi ya gimana lagi? Memang kalau bisa dibilang kurang efektif untuk itu. Jadi tapi mahasiswa-mahasiswa sini karena kakak ada 20 orang dan kayak 80% itu orang Poland. Orang Poland itu memang proaktif untuk ngejar nilai karena kalau di sini setiap semesternya mereka bisa dapat beasiswa kalau nilai mereka itu cukup sampai memungkinkan untuk mencari beasiswa. Jadi mereka memang memang aktif dalam kelas, dalam proyek, dalam labor. Oke, ya dulu gimana Helma? Apakah ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan kembali? Jelas Pak. Ya, terima kasih Kak Nurul. Terima kasih banyak Nurul, Aziz. Terakhir, ini ada pertanyaan dari Azani. Untuk Aziz, pertanyaannya ditujukan kepada saudara Aziz. Saya ingin bertanya ke Aziz, kira-kira untuk lulusan S2 ilmu komputer itu selain untuk menjadi dosen, karirnya kemana? Ilmu komputer ya, ilmu komputer. Selain jadi dosen, karirnya kemana? Karena seperti yang Aziz jelaskan, ilmu komputer itu lebih banyak statistiknya. Ya, bagaimana Aziz? Menurut Aziz, menurut pandangan Aziz. Sebenarnya kalau menurut Aziz sendiri, dulu gini, ada juga jadi pikiran tersendiri ya. Dulu kan cita-citanya waktu S1, biasanya kita berubah cita-cita ya. Ketika S1 ingin jadi apa, S2 jadi apa gitu. Sama kayak dulu SD jadi apa, SMA udah berubah cita-citanya gitu. Dulu terbesit dengan ada anak fast track. Nah, fast track tadi yang S1 ilmu komputer di IPB, kemudian dia lanjut S2, dia ada yang stop di fast track-nya, tapi dia lebih mengambil pekerjaan. Ada yang seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Mereka mungkin ada pekerjaan yang benar-benar bisa diambil dan itu menguntungkan untuk mereka gitu. Sebenarnya ada beberapa yang pernah Aziz temui itu bisa selain jadi dosen bisa menjadi data analis atau data science, atau nanti kalau untuk di Ilkom sendiri kan masih ada ya sangkut pautannya dengan tadi yang kayak website dan lain sebagainya, bisa menjadi kayak analis yang ke sistem analis ya. Nah, sistem analis bisa juga gitu. Jadi mereka itu tergiur, mungkin ceritanya sedikit ya, mereka tergiur karena mungkin gajinya akan lebih besar gitu ya. Gajinya akan lebih besar, apalagi di kota-kota besar. Contoh mungkin kalau Kak Sani pengen lanjut kuliah lagi dan pengen dapat sesuatu yang seperti itu, bisa nanti mungkin Kak Sani bisa ngambil mata kuliahnya ilmu komputer atau yang berhubungan dengan IT. Kak Sani bisa masuk ke yang tadi data analis, sistem analis, kemudian data science bisa juga seperti itu. Dan ada beberapa teman juga yang tadi yang berhubungan dengan statistik. Ada teman-teman yang dari statistik angkatan 2018 kebetulan. Jadi dia tertarik dengan ini, bisa masuk ke platform-platform kayak ke Gojek, bisa ke sana, kemudian masuk ke Grab dan lain sebagainya yang berhubungan dengan saham-saham juga masih bisa. Kan basicnya di sana banyak yang hitung-hitung statistik lebih ke gitu. Dan di sana tidak perlu, mungkin ada sebagian yang berpikir kalau seandainya ilmu komputer kita harus ngoding ya. Ternyata tidak. Kalau kita merumuskan atau kayak buat sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka atau statistik itu banyak juga gitu di sini gitu. Dari baik anak ilkom ataupun anak statistik gitu. Mereka mengambil ke data science gitu. Data analis, data ya seperti itu. Oke, itu gimana Azani? Kalau teman-teman saya nih kebanyakan yang alumni Ilkom IPB, kalau nggak jadi data scientist, di mana ya di Gojek, sekarang ada yang di Gojek, ada di Detik, Detikcom, ada yang kebanyakan di Google Indonesia.
Di Google itu ada 3 orang yang kerja di Google ya sebagai entah apa ya, nggak tahu saya jabatannya. Yang jelas kabar terakhir mereka kerja di Google sebagai data analis, data scientist atau data analitiknya itu nggak tahu ya. Tapi yang jelas katanya di Google Indonesia, ada yang di Microsoft, macam-macam ya selain dosen ya, tapi kebanyakan memang dosen. Itu kira-kira. Jadi peluangnya memang kayaknya di bidang lebih ke bidang itu. Tapi kalau untuk angkatan saya sih kebanyakan ini. Rata-rata yang kemarin ngisi webinar HOI, Harvest of Insights itu kemarin kan kawan-kawan dari IPB itu juga itu ada yang di Detikcom, ada yang di perusahaan yang ada di Cibubur, apa namanya saya lupa juga itu. Nah, kira-kira yang berkaitan dengan data itu. Oke, karena waktu juga yang telah memisahkan kita, saya ya terutama berharap kepada Nurul dan Aziz di session selanjutnya bisa untuk present atau menjelaskan ilmu baru tadi yang saya sendiri juga belum tahu nih ya. Nanti kita akan set waktunya, riset Nurul itu bisa dipresentasikan kepada adik-adiknya. Siapa tahu bisa menjadi learning lanjutan, siapa tahu bisa dapat ilmu baru dari situ, juga dari Aziz, silahkan dipresentasikan nanti, terutama teman-teman yang sedang mau mengambil S2. Ini kan topiknya katanya topik-topik baru, mungkin bisa dijadikan pedoman ya, atau jadikan pembelajaran pendahuluan sebelum kita mengambil topik yang demikian itu. Oke, demikian. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber pada malam hari ini, Nurul Gayatri dan Sarfi Aziz. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman panitia pelaksana, tim inti, dan anggota aktif Predatek maupun alumni yang tergabung di Predatek. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, pada malam hari ini, Bu Rice dan Bapak-Bapak yang lain. Juga tak terhingga terima kasih kepada adik-adik yang baru masuk ke sistem informasi, juga ada yang bergabung tadi nampaknya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dalam 2 jam ini untuk menghadiri kegiatan Predatek pada malam hari ini. Mungkin sekalian saja ya panitia, silahkan di screenshot ya, saya nggak usah moto satu-satu ya, nanti sambilan saja. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama membawa acara pada malam hari ini. Sekali lagi saya berharap kita selalu waspada. Nah, waspada ada 2. Kita selalu berkoordinasi, kita selalu komitmen bersama untuk saling tolong-menolong. Apa yang disampaikan Vedika di depan tadi memang benar. Jadi sebenarnya kita ini masa transisi, jadi utamakanlah yang lebih utama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak, Bang, Kak. Itu udah enjoy, jadi kebawaan sampai akhir tuh enjoy aja gitu, gak mikirin yang lain-lain gitu. Kita tahu kalau kita tuh salah, nggak bisa, dan kalau kita itu banyak kurangnya, tapi dia nggak ngapain biar kita nggak jatuh mental. Yang mau live silahkan, yang mau lanjut silahkan biasanya. Oh, Bu Rice, selamat malam Bu. Saya tadi sambilan ini Bu. Maaf Bu. Yang mau lanjut silahkan, mau bincang-bincang. Saya izin karena ada sesuatu hal yang diinginkan, jadi saya duluan ya. Misi ya Bu, saya duluan Bu. Makasih banyak. Saya juga duluan ya. Selamat ya Aziz.